Pertamina dan tentunya Pak Dudi Rahman selaku Pimret Dunia Energi sebagai moderator kita di pagi hari ini, dan teman-teman media yang alhamdulillah berkenan bergabung di dalam forum webinar di pagi hari ini yang kami banggakan. Sekali lagi selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillah terima kasih atas undangannya Pak Hidayat, Pak Dudi. Di hari ini kita bisa sharing. Yang ingin kami sampaikan, ada satu kata kunci yang sangat penting dari Pak Dirjen tadi, bahwa hilirisasi batu bara, istilah beliau tadi, bahasa kerennya, we are at the point of no return. Alhamdulillah kami sangat sepakat, sangat setuju dan sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sudah berupaya selama beberapa waktu terakhir ini untuk menyiapkan yang kita cita-citakan, berdirinya sebuah industri baru dan pionir di Indonesia, merubah batu bara menjadi syngas, merubah syngas menjadi metanol, dan merubah metanol menjadi DME, itu akan segera terwujud atas kerjasama PTBA, Pertamina, dan Air Products. Untuk itu mohon doa restu dari Bapak Ibu semuanya, terutama teman-teman media, agar inisiatif ini segera bisa terwujud, inisiatif ini segera bisa terimplementasi, dan Indonesia yang kita cintai menikmati peningkatan nilai tambah dari batu bara yang tidak dijual begitu saja, namun dilakukan dulu satu peningkatan dengan jalan teknologi gasifikasi, sehingga ada nilai tambah daripada produk batu bara dibandingkan dengan batu bara dijual begitu saja. Izinkan kami untuk memulai dengan slide ini, sedikit kita flashback sejarah batu bara di Indonesia itu tidak terlepas dari sejarah PT Bukit Asam. Bukit Asam saat ini berada dan fokus dan utamanya ada di Sumatera Selatan, Tanjung Enim. Namun sejak tahun 1876, sebetulnya kita juga sudah memulai tambang batu bara di Ombilin, Sumatera Barat, yang sebagian besar adalah tambang dalam, dan ini adalah salah satu IUP yang dimiliki oleh PTBA. Dan kita juga saat ini masih melakukan kegiatan operasional pertambangan batu bara di Tanjung Enim, tepatnya di tambang air laya, yang umurnya sudah 102 tahun. Jadi kalau kita lihat di slide ini, tahun 1919 adalah open pit pertama di tambang air laya. Dan selanjutnya hal-hal lain kita bisa baca di sini. Dan yang paling kanan, sejak 2 tahun yang lalu, kita sangat intensif ya, untuk bisa mewujudkan hilirisasi batu bara ini menjadi satu kenyataan yang bisa kita nikmati bersama, dan pada akhirnya adalah sebaik-baiknya kepentingan nasional kita, sebaik-baiknya kepentingan Indonesia. Dari sisi sumber daya dan cadangan batu bara, alhamdulillah PTBA merupakan perusahaan yang memiliki cadangan dan sumber daya terbesar di Indonesia, yaitu 8,3 miliar ton jumlah sumber dayanya, dan 3,3 miliar ton jumlah cadangannya, dengan kita beroperasi di sejumlah IUP yang kita miliki, dan utamanya adalah di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Dengan total IUP kurang lebih 94.000 hektar. Visi kami menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Dan kalau kita perhatikan di dalam tagline daripada
logo PTBA selalu kita sertakan yang namanya adalah Beyond Coal. Nah, ini adalah sesuatu yang embedded dalam logo kita, di mana kita tidak ingin menjual batu bara hanya sebagai batu bara, namun kita ingin menciptakan nilai tambah dari batu bara sehingga bisa punya value added daripada proses produksi yang dilakukan. Nah, hal ini tentunya coal to chemical sebagai bagian daripada inisiatif hilirisasi batu bara yang utama dan terutama yang saat ini sedang all out kita lakukan untuk bisa segera terwujud. Kalau kita perhatikan sebenarnya apa sih yang menjadi fokus strategis pengembangan usaha PTBA? Yang pertama adalah kita ingin mengembangkan transportasi batu bara from pit to port, dari tambang menuju pelabuhan. Kenapa? Apa sih rasionalnya sehingga pengembangan transportasi batu bara ini menjadi bagian yang sangat strategis di PTBA? Kalau kita melihat dari slide sebelumnya, disampaikan bahwa secara kepemilikan sumber daya, secara kepemilikan cadangan, PTBA ini terbesar memiliki sumber daya dan cadangan. Namun secara jumlah produksi, kita bukan yang nomor satu. Kenapa? Karena masih ada keterbatasan kapasitas angkutan antara tambang menuju pelabuhan. Nah, untuk itu dari tahun ke tahun kita senantiasa mengembangkan, menambah kapasitas angkutan kita dari tambang batubara menuju pelabuhan. Dan insya Allah di tahun 2021 ini kita akan mengembangkan sampai dengan 32 juta ton, di mana untuk tujuan pelabuhan Tarahan yang semula 21,4 juta ton itu akan menjadi 25 juta ton per tahun, dan tujuan pelabuhan Kertapati yang semula 3,7 juta ton per tahun itu sudah berhasil kita kembangkan di tahun 2020 menjadi 5 juta ton per tahun, dan insya Allah di tahun 2021 ini kita akan kembali mengembangkan pelabuhan Kertapati menjadi 7 juta ton. Sehingga 7 juta ditambah 25 juta adalah 32 juta ton. Apakah PTBA akan berhenti di dalam strategi pengembangan transportasi batubara sampai dengan 32 juta ton? Jawabannya adalah tidak, karena kita sudah punya peta jalan, kita sudah punya roadmap, kita sudah punya pilar pengembangan transportasi batubara di dalam RJPP kita yang secara konsisten dari tahun ke tahun itu kita implementasikan. Ada dua tujuan pelabuhan lain selain Kertapati dan Tarahan 1, yaitu Pelabuhan Keramasan, insya Allah ini akan ready di awal tahun 2024, sebanyak 20 juta ton, dan Tarahan 2, ini insya Allah akan ready di bulan Juli tahun 2025, sebanyak kapasitas 20 juta ton, sehingga 7 ditambah 25, 32, ditambah 20, 52, ditambah 20 lagi akan menjadi insya Allah, mohon doa restunya semuanya, akan menjadi 72 juta ton per tahun. Ini bagian dari upaya dan ikhtiar sebagai engine daripada revenue growth daripada company. Karena kita ingin tumbuh berkembang, termasuk melakukan pengembangan transportasi batubara. Yang kedua, fokus yang kedua, nanti mungkin di dalam slide berikutnya ya. Jadi intinya ini tahun 2025 kita akan melakukan 4 inisiatif dari Kertapati, Tarahan 1, Tarahan 2, dan Pelabuhan Keramasan yang bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia. Yang kedua adalah pengembangan pembangkit listrik. Tadi kami sampaikan bahwa visi PTBA adalah menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli dengan lingkungan. Saat ini kita sedang mengembangkan sejumlah pembangkit listrik. Kita existing kita sudah punya di
Sumatera Selatan 2 kali 110 megawatt, lalu yang kapasitas kecil di Tanjung Enim kita punya 3 kali 10 megawatt, di Tarahan kita punya juga 2 kali 8 megawatt, dan saat ini kita sedang membangun Sumsel 8 atau PLTU mulut tambang terbesar di Indonesia. Jadi dalam kategori PLTU mulut tambang, dia adalah terbesar di seluruh Indonesia. Dalam kategori PLTU, dia adalah terbesar, insya Allah terbesar di Pulau Sumatera. Dan informasi yang saya peroleh, di gambar ini ada chimney yang tingginya 210 meter. Kalau saya tidak salah, ini adalah termasuk bangunan yang tertinggi di Pulau Sumatera untuk chimney setinggi 210 meter ini. Nah, tadi kita sampaikan di dalam visi kita juga peduli lingkungan. Nah, untuk itu pembangkit listrik yang kita hasilkan bukan hanya pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara, namun kita saat ini bekerja sama dengan AP2 untuk membangun sejumlah pembangkit listrik tenaga surya yang akan dipasang di sejumlah bandara-bandara di Indonesia, kerjasama antara PTBA dan AP2. Foto ini kalau kita perhatikan, di ujung sebelah atas itu ada pesawat-pesawat yang sedang parkir, menandakan bahwa gambar ini diambil di dalam tampak atas sebuah gedung yang memang berada dalam lokasi Bandara Soekarno-Hatta. Nah, fokus pengembangan usaha PTBA yang ketiga ini adalah pengembangan hilirisasi batu bara. Tadi Pak Dirjen maupun Pak Jatmiko sudah menyampaikan ada inisiatif strategis dari Coal to DMA Plan, di mana dengan memanfaatkan 6 juta ton per tahun batu bara, kita bisa menghasilkan DME sebesar 1,4 juta ton. Dan hal ini ditujukan untuk dapat menggantikan keberadaan LPG yang dominannya masih diimpor. Nanti kita bisa tanya ke Pak Hasto, berapa sih sebetulnya konsumsi LPG seluruh Indonesia? Kalau saya tidak salah jawabannya sekitar 8 juta ya di tahun-tahun ini Pak Hasto. Sementara yang diimpor itu kurang lebih 6 juta. Jadi masih ada produksi sendiri sekitar 2 juta ton per tahun. Nah, sehingga dari 6 juta ton ketergantungan Indonesia akan impor LPG ini akan digantikan dengan keberadaan dimethyl ether atau DME. Dan di mana lokasi yang diperuntukkan untuk mendirikan pabrik Coal to DME ini, kita saat ini dalam proses pengembangan kawasan industri yang insya Allah akan menjadi kawasan ekonomi khusus yang dinamakan Bukit Asam Coal Based Industrial Estate atau BACBI yang berlokasi di Mulut Tambang di Tanjung Enim. Kalau kita perhatikan yang putih ini, yang di tengah-tengah ada gambar putih, ini adalah gambar PLTU Sumsel 8. Sehingga PLTU Sumsel 8 itu sejatinya masuk ke dalam area Coal Based Industrial Estate, di mana dari PLTU Sumsel 8 ini ada konveyor yang mengarah sampai ke dengan posisi stockpile di Mulut Tambang. Dan rencananya Coal to DME ini adalah yang berwarna merah, yang di kanan. Ini insya Allah kita sudah alokasikan untuk Coal to DME. Dan sejauh ini yang warna putih ini di bulan Februari kurang lebih kita sudah mencapai EPC curve untuk Sumsel 8 ini sekitar 72%. Nah, ini diharapkan di bulan Maret tahun 2022 bisa selesai seluruh unitnya untuk kemudian menjadi manfaat listrik dari semula batu bara. Kawasan industri yang kami miliki ini berlokasi
kurang lebih 200 km dari kota Palembang. Dan saat ini alhamdulillah pemerintah sedang membangun Trans Sumatera Highway, ya, jalan tol, sehingga nanti dari Palembang menuju Tanjung Enim ini akan terhubung dengan jalan tol, sehingga akan memudahkan mobilitas daripada angkutan produk jadi maupun hal-hal lain yang sedang kita siapkan. Tadi Pak Jatmiko juga sudah menyampaikan, dan ini sebetulnya slide ini adalah menjawab tema utama dari webinar kita di pagi hari ini. Sebenarnya apa manfaat dan nilai tambah Coal to the MA untuk negara? Pak Jatmiko tadi juga sudah menyampaikan, bahkan angka beliau pakai 2 digit, ya, 2,17 miliar US dollar investasi asing akan masuk ke Indonesia. Lalu ada manfaat langsung yang didapat oleh pemerintah sebesar 800 miliar per tahun, dan ini semua dihitung oleh third party atau pihak independen yang menghitung terkait dengan manfaat-manfaat yang diperoleh dengan keberadaan pabrik ini. Kembali lagi ke multiplier efek manfaat langsung. Jadi manfaat tidak langsung tidak disertakan di sini. Kalau ditambah manfaat tidak langsung itu lebih banyak lagi angkanya. Jadi manfaat langsungnya adalah yang didapat pemerintah itu 800 miliar per tahun atau 24 triliun selama 30 tahun. Juga keberadaan DME sebesar 1,4 juta ton per tahun ini akan mengganti atau mengurangi impor LPG sebanyak 1.076.000 ton LPG per tahun. Sehingga ada penghematan neraca perdagangan sebanyak 5,5 triliun per tahun. Dan cadangan devisa juga akan dihemat sebanyak 9,7 triliun atau sebanyak 290 triliun selama 30 tahun. Dan utamanya dan terutama tentunya keberadaan proyek ini akan semakin memantapkan dan mengokohkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Karena selama ini kita sangat tergantung dengan keberadaan impor LPG, dan insya Allah dengan adanya proyek ini kita akan semakin memantapkan untuk ketahanan dan kemandirian energi nasional. Di samping itu bisa dibaca di sini jumlah tenaga kerja yang terserap, baik itu masa konstruksi maupun pada tahapan operasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.